Ajakan masyarakat untuk berpartisipasi di pemilihan wali kota Medan diserukan para pemuda yang tergabung dalam komunitas Garuda Merah Putih Sumatera Utara. Kegiatan ini sebagai bentuk keprihatinan karena partisipasi pemilih pada Pilkada Medan 2015 hanya 25%. Dengan membentangkan spanduk bertuliskan "Mari kita sukseskan Pilkada Medan" sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19, para pemuda yang tergabung dalam komunitas Garuda Merah Putih Sumatera Utara mengajak masyarakat Kota Medan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan Wali Kota Medan 2020 yang dilaksanakan 9 Desember. Mereka juga membagikan selebaran imbauan untuk sukseskan Pilkada Medan agar berjalan aman dan damai kepada pengguna jalan, mulai pengendara sepeda motor, becak bermotor, dan mobil di Jalan Pulau Pinang, Lapangan Merdeka Medan. Sejauh ini baru ada 2 kandidat kuat dalam Pilwalkot Medan, yaitu Bobi Nasution dan petahana Akhyar Nasution. Sementara itu, sejumlah kader PDI Perjuangan di Medan, Sumatera Utara menolak pencalonan pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Kader PDI Perjuangan menganggap Bobi Nasution belum pantas dicalonkan karena keanggotaannya masih baru. Beberapa kader PDI Perjuangan menolak hasil rekomendasi DPP Partai PDI Perjuangan yang mengusung Bobi Nasution Aulia Rahman di pemilihan Wali Kota Medan 2020. Kader PDI Perjuangan Kota Medan angkatan tahun 98 kecewa dengan keputusan DPP PDI Perjuangan yang mengusung kader baru untuk maju di Pilkada Medan. Penolakan deklarasi Jumat sore di Jalan HM Joni Medan. Para kader PDI Perjuangan menganggap seharusnya Bobi Nasution terlebih dahulu membesarkan partai sebelum mencalonkan diri. 1998 menolak penuh hasil daripada rekomendasi daripada DPP partai, karena kami adalah kader militan, kami adalah pejuang partai. Jadi kami artinya itu kalau Bobi itu kami rasa dia bukan kader, KTA-nya aja masih basah. Sebelumnya, rekomendasi PDI Perjuangan yang diberikan kepada Bobi Nasution dan Aulia Rahman untuk maju Pilwalkot Medan juga menuai protes. Kelompok Forum Eksponen 98 PDI Perjuangan menilai pasangan Bobi Aulia tidak mewakili partai karena bukan kader tulen PDI Perjuangan. Kelompok ini merupakan pendukung Akhyar Nasution, mantan kader PDI Perjuangan yang tersingkir dari rekomendasi partai. Mereka beranggapan banyak kader partai Banteng Moncong Putih yang lebih layak diduetkan dengan Bobi Nasution dibandingkan dengan Aulia Rahman yang merupakan kader Gerindra. Friksi yang muncul sebelum pilkada dimulai membuat Aulia Rahman meminta semua kader dari PDIP dan Gerindra bersatu demi memenangkan Pilwalkot Medan. Harapan saya kepada kader PDI bersatu. Begitu juga kader Gerindra bersatu. Kita masing-masing di akar rumput, PDI ataupun Gerindra, kalau memang kita sebagai kader daripada partai, kita harus ikut semua arahan ataupun putusan daripada ketua umum kita masing-masing. Harapan masyarakat Kota Medan ada perubahan. Satu hal lagi yang harus kita analisis, gunakan kita punya analisa, terkhusus masyarakat Kota Medan, jangan termakan isu yang namanya politik dinasti. Sebenarnya ini sangat menguntungkan bagi kita. Bukan satu kerugian bagi Kota Medan, tapi satu keuntungan besar bagi masyarakat Kota Medan. PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sebenarnya bisa mengusung pasangan calon sendiri tanpa harus berkoalisi karena memiliki 10 kursi di DPRD dan telah memenuhi syarat. Namun kedua partai memilih berkoalisi dan mendapatkan dukungan dari sejumlah partai politik lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Diduga memasukkan identitas dukungan pada Pilkada Solo 2020, bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo jalur independen dilaporkan ke Bawaslu Surakarta, Jawa Tengah. Menurut tim advokasi paguyuban warga Solo peduli pemilu, ada 3 warga yang identitasnya dipalsukan. Penantang Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Surakarta 2020 mendapatkan ganjalan. 3 orang melaporkan ke Bawaslu atas dugaan memalsukan tanda tangan.
Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota jalur independen Bagio Wahyono FX Suparjo alias Baju diduga memalsukan dukungan atau menggunakan nama dalam KTP tanpa seizin pemiliknya. Menurut tim advokasi paguyuban warga Solo Peduli Pemilu, ada 3 warga yang identitasnya dipalsukan untuk memberikan dukungan kepada pasangan Baju. Ketiga warga yang identitasnya dipalsukan berasal dari Kelurahan Mojosongo, Kelurahan Pajang, dan Kelurahan Laweyan. Kita fokus untuk yang dulu. Nanti mungkin ternyata ada temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon yang lain, nah kita akan tetap telusuri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kenapa saya melaporkan ke PWSPP ini? Karena saya merasa dirugikan dengan pemalsuan dukungan saya kepada Baju. Atas temuan ini, tim advokasi paguyuban warga Solo Peduli Pemilu membuka posko pengaduan untuk mengantisipasi kejadian serupa. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Gibran Rakabuming Raka diprediksi jadi calon terkuat untuk meraih kursi Surakarta 1 pada pemilihan wali kota Surakarta Desember mendatang. Mayoritas partai mendukung pasangan Gibran Teguh, hanya Partai Keadilan Sejahtera yang saat ini belum menentukan dukungan. Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka diprediksi bakal melenggang mulus untuk meraih kursi 1 Surakarta di Pilkada serentak Desember mendatang. Saat ini putra sulung Presiden Joko Widodo ini telah didukung partai-partai besar, salah satunya adalah PD Perjuangan yang memiliki basis kuat di Surakarta. Partai besar lain yang mendukung Gibran adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional. Sebagai penerima rekomendasi, ayah dari Jan Etes ini siap untuk memenangkan pemilihan wali kota Surakarta dengan bekerja sama dengan semua pihak, termasuk untuk memajukan kota kelahirannya. Bagi saya, rekomendasi ini adalah sebuah amanah sekaligus tanggung jawab untuk bisa memenangkan kontestasi pada 9 Desember nanti. Dan tentunya kerjasama dengan Partai PAN ini adalah sebuah kerjasama untuk memajukan kota Solo dan juga untuk kepentingan warga Solo. Untuk membangun sebuah negara yang ini saya mulai dari Solo dulu, saya yakin tidak bisa melibatkan satu pihak saja, Pak. Ya. Dan saya juga meyakini bahwa pada pilkada tahun ini saya ingin menjadikan sebuah ajang gotong royong, Pak, untuk bisa membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19. Saat ini Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa menjadi pasangan calon yang didukung partai mayoritas di DPRD Surakarta. Hanya PKS yang belum menentukan dukungan, namun untuk mengusung calon, PKS hanya memiliki 5 kursi di DPRD. Butuh tambahan 4 kursi untuk bisa memiliki calon penantang Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. DPD PDI Perjuangan Jawa Barat serius untuk memperkuat pemenangan pilkada serentak di Kabupaten Bandung. Setelah secara resmi mendukung pasangan Yena Iskandar Masum dengan legenda Persib Atep, mereka menggelar rapat koordinasi pemenangan dengan seluruh DPC PDIP Bandung Raya. Bentuk keseriusan pemenangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung, Yena dan Atep ditunjukkan dengan rapat koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh DPC di sekitaran Bandung Raya. Perwakilan DPC PDI Perjuangan dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut dihadirkan dalam konsolidasi dan koordinasi sekaligus pemaparan strategi pemenangan. Pasangan Yena dan Atep pun hadir dalam konsolidasi ini. Yena mendapatkan dukungan penuh dari PDI Perjuangan karena merupakan kader, sedangkan Atep diusung oleh Partai Amanat Nasional. Koalisi kedua partai telah mendapat persetujuan penuh dari masing-masing DPP. Nah, tentunya ini merupakan bentuk dari konsolidasi partai, di mana selalu PDI Perjuangan mengutamakan gotong royong untuk memenangkan pilkada. Karena kemenangan pilkada ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab calon, tapi juga tanggung jawab partai.
Bagi pasangan Yena dan Atep, dukungan penuh dari DPC PDI Perjuangan sekitar wilayah Kabupaten Bandung sangat penting untuk meningkatkan elektabilitas keduanya. Pasangan Yena dan Atep maju dalam Pilkada Kabupaten Bandung setelah mendapat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan dan PAN. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Putra sulung Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini, Fuad Bernardi, siap dicalonkan dalam pemilihan Wali Kota Surabaya 9 Desember mendatang. Fuad mengaku siap maju jika dirinya mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan. Fuad Bernardi, putra sulung Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengaku siap dicalonkan dalam pemilihan Wali Kota Surabaya 9 Desember 2020 mendatang. Fuad yang juga menjadi Ketua Karang Taruna Surabaya ini akan menjalankan amanah jika ditugaskan oleh partai. Meski Fuad cenderung memilih untuk dicalonkan sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. Pemirsa, Pilkada 2020 menjadi percaturan politik bagi kerabat pejabat. Anak presiden, wakil presiden, para menteri hingga kepala daerah berlaga dalam kontestasi yang akan digelar 9 Desember mendatang. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan adik iparnya Bobi Nasution sudah dipastikan mendapat tiket Pilkada Wali Kota 2020 yang akan digelar 9 Desember mendatang. Gibran Rakabuming Raka berpasangan dengan Teguh Prakoso pada Pilkada Surakarta, Jawa Tengah. Sementara Bobi berpasangan dengan Aulia Rahman, politikus dari Gerindra, pada Pilkada Medan, Sumatera Utara. Gibran dan Bobi diprediksi menang karena dari wilayah masing-masing keduanya mendapat dukungan dari banyak parpol. Sama halnya dengan keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang merupakan calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Saras akan mendampingi Muhammad Ali yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah Tangerang Selatan. Saras yang merupakan putri Hashim Joyo Hadikusumo mengaku siap untuk berkompetisi di Pilkada Tangerang Selatan mendatang. Sementara anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, juga menjadi bakal calon wali kota Tangerang Selatan. Wanita yang telah 18 tahun mengabdi sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Agama ini maju melalui Partai Persatuan Pembangunan. Azizah mengaku telah mendapat restu dan dukungan ayahnya. Putra dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yakni Hanindito Himawan Pramana, juga maju dalam pencalonan di Pilkada sebagai calon Bupati Kediri. Hanindito Pramana dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Sementara masih ada sejumlah kerabat pejabat lainnya yang juga ikut kontestasi Pilkada 2020. Seperti adik Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Titi Masuda, turut maju menjadi calon wakil Bupati Mojokerto yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa. Irman Yassin Limpo menjadi calon wali kota Makassar yang merupakan adik kandung Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Irman Yassin Limpo diusung 3 partai, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera. Pilar Saga Ihsan yang merupakan anak dari Bupati Kabupaten Serang, Ratu Tatu Hasanah ini dinilai menjadi daya tarik bagi suara pemuda pada perhelatan Pilkada Kota Tangerang Selatan. Ibu Fiestiandani, istri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon Bupati Banyuwangi pada Pilkada Kabupaten Banyuwangi 2020-2025. Robi Kurniawan atau yang akrab disapa Robi merupakan putra kedua dari mantan Bupati Bintan 2 periode Ansar Ahmad. Robi maju menjadi calon Bupati Bintan yang mendapat dukungan dari Partai Golkar. Neni Murniani sebagai calon wali kota Bontang ini merupakan ibu ketua DPRD Bontang, Andi Faisal. Neni mendapat dukungan DPP Partai Solidaritas Indonesia Kota Bontang, Kalimantan Timur. Rezita Melani juga menjadi calon Bupati Indragiri Hulu pada Pilkada Riau. Ia merupakan istri Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto. Marlin Agustina menjadi calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Marlin merupakan istri Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Adi Sukemi resmi diusung Partai Golkar untuk menjadi calon Bupati Pelelawan. Adi Sukemi merupakan anak Bupati Pelelawan Muhammad Haris. Sementara di Partai Kebangkitan Bangsa kembali mengusung calon Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah. Ia merupakan adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khoisiah. Dukungan tersebut sebagai bentuk kesepakatan visi misi pembangunan 5 tahun ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat dipadati wisatawan di hari libur panjang akhir pekan ini. Kami kembali saat lagi untuk Anda.